Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Hai sahabat Sonora, ketemu lagi barengan sama Sesa dan juga Karya di sini dong. di bioskop Gajah Mada yang pastinya seperti biasa masih bersama CGV. Excited banget loh hari itu tiap kali syuting sama yang namanya bioskop Gajah Mada CGV. Kenapa tuh? Ada Kan kamu ini baru popcorn. Karena orang tuh kalau ke CGV pasti langsung popcorn gitu. Betul, kan. Biar betul. digratisin lagi CGV please gitu kan. Tapi kita bakal ngebahas soal film yang lagi hot, yang lagi tayang termasuk new release-nya di CGV. Film apa? film yang kalau misal apa? Udah ngomong siap-siap. Film yang lagi hangat-hangatnya nih ya sahabat Sonora yang pasti adalah Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Yes. Kok kayak film India malah? Makanya kayaknya kalau Mission Impossible tuh yang familiar bukan itunya. Apa? Tet tet Oh, tet tet. yang sembunyi-sembunyi gitu kan? Agak susah kan ada Bukan kan sembunyinya. Lagunya dok, udah lanjut yuk. Iya, iya, bener. Itu. Tapi tahu nggak sih Sesha, Mission Impossible 7 ini menjadi film dengan pembuatan paling mahal dalam 20 tahun sejarah franchise-nya. Dari yang pertama sampai yang ketujuh ini paling mahal. Tahu nggak habisnya berapa? Berapa? Itu sekitar 290 juta dolar. Itu kalau dirupiahin kemarin tuh Pak Tom tuh ngasih tahu tuh di WA. Emang WA dia kemarin? Offline dia. Halo, Pinten wingi, pase. Oh, 4,3 triliun rupiah, leres. 4,3 triliun rupiah. Ganggu aja. 4,3 triliun rupiah dia itu. Tapi kita daripada ngebahas soal keuntungan, bukannya pusing tapi kaget ada beneran duit segede itu. Buktinya ada? Kita langsung bahas aja soal film Mission Impossible Dead Reckoning Part Deng, 1. deng, deng, deng. Kalau tadi katanya Hari kita mau ngebahas si film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini ya sebenarnya kita sendiri udah nonton. Untuk filmnya sendiri di Indonesia ini udah tayang 8 Juli 2023. Seminggu yang lalu. Benar, Ya, agak ya. telat tapi Agak kita telat, masih tapi kita tetap masih- kita terdepan, tetap kita terdepan gitu ya. Maksudnya dari paling depan. Ini sedikit informasi juga nih untuk sahabat Sonora. Jadi film yang satu ini disutradarai oleh Christopher McQuarrie. Nah ini dari skenario yang dia tulis bersama dengan Eric Jandresen. Tuh udah mereka lah punya Si cerita lah ya. Kita cuma sesepuh penikmat aja. gitu, Bener. ya, bener. Nah yang mana untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini akan memunculkan kembali si Tom Cruise. Ya, dia kembali menjadi seorang agent IMF. Ya, ini yang bernama Ethan Hunt yang kemudian dihadapkan di musuh-musuh misterius yang sangat kuat yang dikenal dengan nama Entitas. Kita lebih ke ngisahin bagaimana si Ethan Hunt itu dan juga tim IMF memulai misi yang berbahaya untuk menaklukkan sebuah wanita, sebuah senjata. Untuk melakukan sebuah senjata. Nah, karena senjata tadi itu terkenal sangat menakutkan gitu ya, karena bisa mengancam umat manusia kalau jatuh ke tangan yang salah. Makanya mereka kemudian Ethan sama timnya tadi berusaha untuk mencari senjatanya tadi dengan mempertaruhkan masa depan dan nasib dunia. Ada di pundak mereka, kasihan. Si Ethan Hunt dan timnya ini harus berpacu dengan waktu. Dan berpacu dengan melodi. Yang kemudian juga menjadi tantangan berat bagi Ethan adalah gimana kemudian masa lalunya si Ethan ketika di awal-awal sebelum dari IMF ini akhirnya kembali muncul. Nah, dalam film jadi agak sedikit throwback ini ceritanya. Nah, dalam film ini juga Ethan harus berhadapan dengan musuh misterius yang kuat. Kok misterius? Hah? Kenapa misterius? Ya, kalau kamu lihat filmnya kan agak misterius tuh. Namanya Gabriel yang diperankan oleh Esai Morales. Ah, pantes. Apa? Misterius. Dan kemudian dia dipaksa untuk fokus pada misinya dan juga melupakan semua hal termasuk orang-orang yang dia cintai. Relate. Kita tuh kerja, susah fokus kalau kita nggak bisa melupakan orang yang kita cintai. Apalagi kalau lagi ada masalah. Nah, di sela-sela pertarungan dengan para musuh, si Ethan ini harus menghadapi pihak-pihak yang jahat dari masa lalunya yang turut mengintai, masih ikut terus tuh. Yes. Nah, belum lagi dia juga masih kebayang-bayang sama masa lalu yang dia hadapi. Tapi karena fokusnya Ethan ini untuk melacak senjata dan juga menjaga dunia, kemudian langsung berusaha gitu ya, berusaha sekuat tenaga agar tidak terkecoh. Itu sinopsisnya. Kalau mau tahu siapa sih yang muncul di pikirannya si Ethan, kemudian juga apakah dia berhasil melawan rasa khawatir
khawatirnya dan pikiran-pikiran negatif yang muncul di otaknya, itu tonton aja di CCTV. Karena filmnya 3 jam, kalau kita ngerangkum semuanya, Agak nggak nggak- kelar-kelar. gitu ya, tapi- 3 jam aja masih disambung part 2. Scene favoritnya Sesha yang apa? Semuanya pasti kan? Apapun ada Tom Cruise-nya deh. Berarti yang pas waktu nggak ada Tom Cruise-nya nggak favorit? Ya tetap favorit juga nggak. Scene favorit adalah ketika si Ilsa Faust itu yang 2 cewek itu ternyata mereka berantem sama si Gabriel. Oh, yang di jembatan Venice. Iya udah nggak usah disebutin semuanya juga, yuk. Itu, jadi ada adegan di mana akhirnya mereka berantem. Jadi di scene favorit kenapa? Karena saya sebenarnya suka berantem? bukan. Ketika Real? sebuah film ini digambarkan cewek itu tuh strong, mandiri. Jadi ketika melihat mereka berantem 2 cewek ngelawan 1 cowok tuh menurut saya keren. Karena biasa kalau orang-orang scene favorit adalah scene klimaksnya nih yang mereka berantem apa-apa segala macam. Kalau saya senengnya ketika si cewek-cewek itu tadi. Haria boleh udahan nggak? Kenapa? Takut dia aja berantem sama Sesha di akhir. Saya sih mending nggak dulu. Gitu. Kalau Haria Haria apa? favoritnya tuh sebetulnya bukan berantem-berantemnya sih, lebih ke mendebarkan gitu kan, membuat sanubari itu kayak deg gitu. Waktu di kereta, nah itu tuh jadi waktu mereka berantem di atas kereta, itu tuh bikin bikin deg-degan gitu kan, karena itu kan ada berantem-berantem yang masuk ke dalam terowongan, dan posisi mereka tuh masih di atap kereta gitu kan. Akhirnya jadi bayangin kalau seandainya terowongan keretanya itu kan kalau dibikinnya ala Indonesia kan biasanya nggak rata gitu kan, sedangkan mereka sembunyi di antara Ini atap nih, ini kereta ini masuk kita di sini. Kalau atasnya ada jeglongan gitu, langsung kesangkut. Muncrat banget beneran deh. Itu air matanya Tom. Itu, dan habis itu kayak bikin deg-degan banget. Apalagi terus kemudian pas ada scene keretanya jatuh ke sungai. Itu bikin deg-degan banget. Harusnya deg-degannya kayak gitu ya. Kalau berantem sih pasti tokoh baik menang. Iya bener sih. Film itu kayak gitu. Nggak, tapi sepanjangan film Haria itu kayak Itu yang pas apa itu ya? Gue kayak yang gitu. mereka berantem yang cewek sama Iya, cewek. itu Udah, sebetul- shoot. Kamu tuh lama-lama kayak Peter Parker ya kalau Marvel itu lagi mau promo film, ada tuh namanya si Peter Parker yang jadi Spider-Man, sukanya nge-spoil film. Bahaya nih memang manusia yang satu ini. Kalau Peter Kuswoyo, yang edit Iya. audio. Itu tadi scene favorit. Kalau menurut Haria kekurangannya dulu deh apa filmnya? Sejujurnya Aria nggak nemu sih. Oke. Bagus. Sebetulnya dari awal sampai akhir bagus. 3 jam nggak bisa diringkes ya. Karena ada beberapa, Aria lupa yang mana aja, tapi sejujurnya ada beberapa part yang sebetulnya ini bisa dilanjutin. Beda cerita kalau filmnya itu cuma 2 jam atau 1,5 jam gitu, ngulur-ngulur bebas. Tapi ini 3 jam, baru part 1 gitu. Kalau kelebihan berarti? Tadi. Terus berarti semua kelebihan gak ada kekurangan? Bagus, aku Oke. suka. Juga kelebihannya juga beda sama franchise yang lainnya. Maksudnya ini ketika adalah franchise Mission Impossible series, berarti kan ada sequel sebelumnya. Tapi ternyata dari tiap-tiap Mission Impossible itu yang berbeda adalah misinya doang. Iya, Pemerannya iya, tetap iya, sama. iya. Jadi cuman apa? Aria menemukan satu yang disayangkan. Apa? Tapi lanjutin dulu. Ya udah itu doang. Ya disayangin. Itu membuat kita tuh jadi gampang takut percaya sama temen tahu. Ah, kenapa? Nih, yang pas datang ke Galadina tuh mukanya putih sini doang Iya, gitu. itu pemeran aslinya namanya Pom Clementif. Itu, mereka awalnya temenan, tapi ternyata yang udah dianggap temen ini berkhianat. Terus malah hampir ngebunuh si pompil-pompil tadi. Terus akhirnya malah si pompil-pompil tadi berpihak ke Tom Cruise Itu gitu si loh. Gabriel yang mau perang sama dia, Gabriel. Itu, jadi kayak ini ya, ternyata di film ini tuh kayak bener-bener temen tuh bisa langsung jadi musuh seketika karena emang kepentingan pribadi gitu. Wow, ngeri ya jadi politik. Rating? Berapa nilai, skor? 8/10. 8/10. 8/10. Sesa karena ini Tom Cruise, karena memang filmnya bagus, 9 deh. Itu 9-nya Tom Cruise. Ya udah, 9-nya buat Tom Cruise doang. Yes, itu tadi review film udah kita kasih tahu. Ini versi dari bioskop Gajah Mada. Ini balik lagi untuk sahabat Sonora yang memang udah nonton, boleh dong sharing-sharing juga gimana rasanya bisa reunian lagi dengan Babang Tom Cruise. Kan, puji-puji Ya. lagi. Atau mungkin ada juga bisa komen kira-kira mau film apa nih yang mau Sesa dan juga Haria review di bioskop Gajah Mada. boleh. Jangan lupa dengerin terus nih bioskop Gajah Mada di Radio Sonora FM tiap hari Jumat itu ya. Kalau on air itu jam 8 malam. Yes. Barengan juga sama di YouTube-nya. Jangan lupa buat subscribe di channel YouTube-nya Radio Sonora. Yes, kita ketemu lagi di episode lainnya di film-film lainnya. Bye. Teng 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 teng. Teng.